rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Silakan saatnya diluruskan dan dirapatkan. Bagi jemaah yang membawa alat komunikasi, mohon agar dinonaktifkan atau disilentkan terlebih dahulu. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Wassalli salatan li'iyal adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني
أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله. الحمد لله ذي الفضل والإنعام الذي جعل الحج إلى بيته أحد أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الذي لا نبي بعده، الذي أفضل من حج واعتمر وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالبيت الحرام، وصلى الله على آله وأصحابه البرارة الكرام وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وأهدى وأضحى وأبكى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم فضيل وشريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini dalam rangka mentaati salah satu sunat Nabi, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah atas dasar perintah Allah yang telah disyariatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, alangkah patut dan sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak pernah ada henti-hentinya, bukan nikmat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan syukur kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, niscaya la tuhsuha, tidak akan ada satupun orang yang bisa menghitung nikmat Allah, dan lautan pun akan habis untuk dijadikan tinta, saking banyaknya nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad artinya mengadakan dari dulu kita tidak ada menjadi sekarang menjadi ada. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, kalau Allah tidak mengadakan kita, niscaya kita tidak akan bisa fastabiqul khairat. Kalau kita tidak ada di muka bumi, kita tidak akan bisa berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu, nikmat ada ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat imdad, Allah Subhanahu wa taala mengurus kita dari sejak Allah menciptakan kita dari air sperma sampai kita sekarang seperti ini. Semuanya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena pertolongan Allah, tidak akan bisa seperti ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah yang tentu sangat banyak amalan-amalan yang sangat dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat satu amalan yang sangat luar biasa dan tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, yaitu ibadah haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam yahdishu hajah zahirah aw maradun hadisun aw sultanun ja'ir
walam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak dihalangi oleh kebutuhan yang mendesak, tidak ada sakit yang parah, tidak dihalangi oleh kezaliman raja atau pemimpin, tidak ada halangan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak berhaji, maka di saat mati pilih satu di antara dua, Yahudiyan atau Nasraniyan. Mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semuanya. Mari kita azamkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah salah satu rukun Islam yang disimpan di urutan nomor terakhir, karena ini adalah menyangkut dengan perbekalan dan perbiayaan. Tapi harus kita azamkan dan harus kita bulatkan tekad untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah ada amalan 10 Muharram, 10 hari sebelum bulan Dzulhijjah, 10 hari sebelum Idul Adha dilakukan. Tidak ada hari-hari yang lebih baik untuk diamalkan amal soleh, yaitu 10 hari sebelum Idul Fitri, Idul Adha, 10 hari sebelum Idul Adha, 1, 2 sampai 9. Kemudian ke 10-nya yaitu Yaumun Nahar, menyembelih hewan kurban. Itu adalah amalan yang sangat dahsyat yang Allah sukai, termasuk mengalahkan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad fisabilillah kemudian berjuang dengan tenaga dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi gugur di medan perang, itu sangat bagus. Kemudian ada yang disebut dengan puasa Arafah, tentu di tanggal 9. Kemudian kita harus memperbanyak zikir, tentu kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Di masjid kita mengumandangkan takbir, mengakui bahwa Allah itu besar, dan mengakui bahwa kita ini lemah, mengakui bahwa kita ini kecil. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jerih payah yang kita lakukan, ini adalah hasil kita. Ini tidak. Semuanya adalah Allahu Akbar, hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar kekuatan yang Allah berikan dan kemampuan yang Allah titipkan, inilah yang kita lakukan. Jangan mengaku-ngaku kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pesan zikir takbir ini, mari kita bawa Allahu Akbar di setiap langkah dan setiap napas diri kita. Jangan sampai di masjid, di lapangan yang dahsyat ini kita mengakui Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kita sudah masuk ke kantor, sudah masuk ke perusahaan, sudah masuk ke kehidupan, ke sosial masyarakat, kembali menjadi aku yang sangat besar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Tidak ada kesombongan yang harus kita sombongkan, tidak ada keangkuhan yang harus kita angkuhkan. Semuanya adalah Allahu Akbar. Semuanya adalah izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa tanpa izin dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengaku-ngaku. Ini adalah kebesaran Allah. Kita bawa di setiap langkah, kita bawa di setiap hembusan napas. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang sombong. Karena takabur, al-kabir, al-akbar adalah milik Allah. Allah tidak suka diserupai oleh makhluk-makhluknya, dan tidak akan ada yang mampu menyerupainya. Bahkan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di neraka akan menyiksa orang-orang yang masuk neraka dengan api,
dengan membakarnya, maka makhluknya di muka bumi ini tidak boleh marah dengan cara membakar. Karena itu adalah sifatan-sifatan Allah. Allah paling tidak suka diserupai sifatan-sifatan tertentu karena pasti tidak akan mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian amalan yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini khususnya, dan umumnya di hari-hari yang lain, yaitu kita memperbanyak taubat, mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ini adalah harus kita taubati, karena sesuatu yang menghalangi keridhaan Allah tidak ada lain hanyalah dosa. Oleh karena itu, dosa apapun yang sudah kita lakukan, mari kita taubati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memohon ampun kepada Allah. Dosa kepada orang tua, mari kita mohon ampun kepada mereka. Mereka sudah tidak ada, mari kita doakan. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di awalnya wali walidayya. Allah memerintah kita untuk mendoakan orang tua, untuk mendoakan muslimin muslimat. Itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik, yang sesungguh-sungguhnya kita berazam kepada Allah tidak akan pernah mengulang kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan dulu, dan kita harus menyesalinya. Wajib kita menyesalinya, bersedih atas apa dosa yang kita lakukan, karena sangat-sangat bahaya. Hanya dosalah yang menghalangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada 2 potensi yang saling berperang. 1 akal, 2 hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amiran wa sahwuhu asiran, wa wailun liman kana sahwuhu amiran wa aqluhu asiran. Bahagialah bagi siapa yang menjadikan akalnya menjadi pemimpin, akalnya yang jadi pengendali langkah, akalnya yang jadi penyaring segala langkah-langkahnya. Dan celakalah bagi siapa yang menjadikan hawa nafsunya menjadi pemimpin, hawa nafsunya menjadi pengendali langkah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita harus selalu sadar di setiap keadaan, di setiap saat, karena hawa nafsu dan akal tidak akan pernah berhenti saling berperang. Jika hawa nafsu menjadikan dominasi dalam langkah kita, maka tentu amal-amal baik akan tidak ada dalam diri kita. Tapi jika akal yang kita dahulukan, akal sehat yang kita lakukan untuk pengendali langkah-langkah kita, maka hawa nafsu tidak akan berdaya apa-apa. Istilahnya seperti air dan minyak. Kalau air itu ada, maka minyak itu tidak akan pernah mencampur, pasti tidak menyatu dengan air. Jika air di atas, minyak di bawah, dan demikian seterusnya. Kebaikan dan kejelekan tidak bisa kita lakukan. Di saat kita zikir mengingat Allah, maka pasti kejelekan, kejahatan tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi jika kita melakukan kejelekan, pasti kebaikan itu tidak ada. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, diberikan bimbingan untuk selalu melaksanakan kebaikan. Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Kita memohon hidayah kepada Allah untuk selalu berada dalam jalan yang baik. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu amalan sholat Idul Adha. Alhamdulillah,
pada saat ini kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga kita tercatat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang berikutnya harus kita lakukan bagi orang yang mampu, yaitu melaksanakan an-nahr, penyembelihan hewan kurban, atau yang kita bahasakan adalah melaksanakan kurban. Jika kita bahas kurban menurut bahasa Arab, yaitu diambil daripada kata qoroba atau qoruba yang artinya dekat. Taqarruban, bertakarub kepada Allah. Al-qurban berarti mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakarub kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depak. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu depak, maka Allah akan mendekat lebih daripada itu, dan seterusnya. Maka amalan kurban ini mari kita jadikan sebagai ladang amalan untuk bertakarub kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk agul-agulan nih saya kurban nih, bukan. Tapi kita takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kurban ini kita kaji dengan bahasa kita, maka korban artinya berkorban. Tentu orang yang berkurban tidak akan melakukan sesuatu hal yang murah. Pasti berkurban adalah sesuatu hal yang berharga. Jika kita melihat kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seekor kambing, bukan seekor sapi, dan bukan pula unta, tapi anak kesayangannya yang harus dikurbankan untuk bertakarub kepada Allah. Kurang lebih menurut kita, wahai Ibrahim, kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, lakukanlah apa yang aku perintahkan. Siap ya Rob, sekarang sembelihlah anakmu. Siap ya Rob. Seperti itu kurang lebih. Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama sudah tidak mendapatkan keturunan. Dikisahkan dalam surah Al-Zariyah, di dalam tafsir Al-Jalalain, bahwa umur Siti Sarah itu tis'un wa tis'una sanah, 99 tahun, atau tis'una sanah, atau 90 tahun. Kemudian usia Nabi Ibrahim alaihissalam mi'atu sanah, 100 tahun, atau mi'atu wa isruna sanah, atau 120 tahun. Bayangkan, 100 tahun sudah usia, mendambakan sebuah bunga hati, keturunan yang diharapkan, yang ditunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum pula ada. Kemudian di usia yang sudah tua dikaruniai seorang anak, dan baru saja bertemu beberapa saat di tengah malam Nabi Ibrahim bermimpi. Wahai Ibrahim, lakukanlah nazar. Apa? Nabi Ibrahim bingung. Di tanggal ke-8 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelihan anak. Di tanggal ke-8 di siang hari, Nabi Ibrahim merenung. Ya Allah, apakah ini perintah Allah bahwa aku harus menyembelih anak? Rasanya gak mungkin deh. Merenung. Tanyakan kepada anaknya, "Hai anakku, aku bermimpi seperti ini, bagaimana menurutmu?" Silahkan lakukan Pak, kalau ini memang perintah Allah. Merenung. Di tanggal ke-9 belum dilakukan penyembelihannya. Mimpi lagi, mimpi yang sama. Dah, kok mimpi berturut-turut begini? Wahai Ibrahim, lakukanlah nazarmu. Aku dulu pernah bernazar, kalau punya anak harus dikurbankan di jalan Allah, aku siap berkurban dengan anak.
Apa ini betul perintah Allah? Di tanggal 9 Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah karena mimpinya berturut-turut, maka yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan hari ke-9 adalah hari Arafah, yang artinya Arafah artinya tahu bahwa ini dari Allah, bukan dari setan. Kemudian di tanggal 8 dikarenakan masih bingung, maka disebut hari Tarwiyah, hari merenung. Nah, di tanggal ke-10-nya pun sama. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertindak untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, sini aku bermimpi bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Ya bati, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau aku harus sembelihlah. Insyaallah satajiduni minas sabirin. Aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Anak dan ayah kompak. Tidak ada satupun sedikit pun halangan untuk melaksanakan berkurban menyembelih si anak si mata wayang, anak yang paling dicintai. Namun apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Di saat Nabi Ibrahim sudah membawa pisau, sudah membawa golok, kemudian ditadahkan kepada leher anaknya, niscaya golok itu tidak mau menyembelih anaknya. Tidak bisa. Nabi Ismail mengira kalau goloknya itu tumpul. Wahai ayah, kenapa kau membawa golok yang tumpul? Bukankah kau sudah persiapan dari kemarin? Akhirnya Nabi Ibrahim membawa goloknya, dipukulkan ke batu, dan batu pun terbelah. Tidak, golokku tidak tumpul wahai anakku. Kemudian malaikat, ayah Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau sudah membenarkan mimpimu bahwa itu adalah perintah Allah. Sudah, ini yang harus kau sembelih, bukan anakmu, tapi seekor kambing kibas yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besar kecintaan Allah, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, sampai-sampai harta yang paling berharga menurut dirinya, yaitu seorang anak, mau dikorbankan di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita korbankan di jalan Allah? Dulu sebelum Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya, dulu sudah melaksanakan kurban yang sangat banyak. Nabi Ibrahim sudah berkurban dengan 1000 ekor kambing, sudah berkurban dengan 30 ekor lembu, sudah berkurban dengan 100 ekor unta, sehingga semuanya kagum kepada Nabi Ibrahim, sampai malaikat pun terkagum-kagum. Dan ini puncaknya adalah disuruh menyembelih anak, dan mau, tapi Allah tidak mau. Itu bukan perintah yang sebenarnya, tapi kurban yang harus dilakukan, yaitu mengalirkan darah hewan yang menurut kita mungkin berharga. Hewan itu karena harganya, ada yang sebagian orang tidak mampu, sebagian orang tidak mampu untuk berkurban. Lalu bagaimana bagi yang mampu? Barang siapa yang berkelapangan harta, walam yudhi, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Nabi mengatakan, jangan dekat-dekat kepada musolaku, tempat sholatku. Jangankan masuk masjid disuruh dekat pun jangan. Gara-gara orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah bahwa Allah memberikan nikmat yang besar, diambil dengan pengorbanan kita dengan seekor kambing, seekor sapi. Mungkin ini hanya kecil saja dibanding dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita petik intisari daripada Idul Kurban ini. Pertama, hikmah daripada diadakannya Idul Adha yang ngambil hikmah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim mempunyai kepemimpinan di dalam jiwa, seperti yang Allah sampaikan, inna Ibrahim kana ummatan
qanitan hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Umat itu di sini ai imaman, maksudnya adalah pemimpin. Ar-rajulu al-jami'u lil khair, orang yang selalu mengumpulkan kebaikan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam kompak dengan keluarganya. Bagaimana tidak, di saat setan sibuk menggoda keluarga Nabi Ibrahim, wahai Sarah, lihat, wahai Sarah, anakmu akan disembelih. Biarkan saja wahai iblis, karena itu adalah perintah Allah. Nah, lalu si iblis dilempar. Digoda pula anaknya, wahai Ismail, kau akan disembelih oleh ayahmu. Biarkan, karena ini adalah perintah Allah. Diam kau iblis, dilempar. Nabi Ibrahim pun digoda, wahai Ibrahim, betapa tega kau terhadap anakmu. Masa anakmu kau akan sembelih? Diam lo iblis, dilempar juga. Keluarga dari mulai ibu, ayah dan anak kompak semuanya dalam melaksanakan kebaikan. Hadirin sidang Idul Adha, salat Idul Adha rahimakumullah. Banyak hal yang harus kita ambil daripada hikmah Idul Adha ini. Intinya, mari kita kuatkan diri, kuatkan jiwa dan raga dengan kekuatan dan harta yang kita miliki untuk di dalam kebaikan, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini tapi tidak punya amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dikarenakan waktu yang sudah cukup siang, mari kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika wa nabiyyika wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlina min ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahli tuqa wa ahli sa'adah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, turunan-turunan kami, istri kami, keluarga-keluarga kami, orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang ahli dalam melaksanakan kebaikan, dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu keberkahan. Ya Allah, ya Rabbana, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kenikmatan, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rizki, agar kami semuanya bisa hidup dengan bahagia, agar kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat darimu. Ya Allah, ya Rabbana, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kesehatan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami rasakan, dan jadikanlah apa yang telah kami rasakan, cobaan dan ujian ini, ya Allah, menjadi penggugur dosa, menjadi pengangkat derajat, ya Allah, di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, bukakanlah untuk kami dan keluarga kami pintu-pintu surga, ya Allah. Ya Rabbana, jauhkanlah dari kami, ya Allah, segala ujian, segala cobaan, wabah dan musibah yang tidak kami mampu untuk menghadapinya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah tempat ini, ya Allah, menjadi saksi bahwa kami telah melaksanakan taat kepadamu yang kami rasakan di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi penghuni surga-Mu, ya Allah, di jannatil ma'wa, di surga yang paling tinggi, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang melaksanakan salat, dan turunan-turunan kami, ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang soleh, menjadi penerus
orang-orang yang melaksanakan kebaikan ya Allah, yang bisa berjihad dengan harta, dengan tenaga dan dengan ilmu dan segala hal yang bisa kami lakukan ya Allah untuk mendapatkan ridho-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.